Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Kedai Pertama dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang isu ketimpangan gender yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Isu-isu dan permasalahan yang disebabkan oleh ketimpangan gender yaitu diskriminasi yang ada dalam perempuan, terutama dalam hal akses dan penguasaan atas sumber-sumber kehidupan, kesempatan, status, peran, dan hak dan penghargaan. Menteri Pemberdayaan Perempuan mengatakan bahwasanya tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah. Hal ini tercermin dari indeks kesetaraan gender yang dirilis Badan Program Pembangunan atau PBB. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan selalu dinilai sebagai makhluk yang lebih inferior dari laki-laki. Akhirnya, hal tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam lingkungan masyarakat. Di kalangan masyarakat, anak laki-laki umumnya mendapatkan lebih banyak prioritas dibandingkan dengan anak perempuan. Contohnya, dalam bidang pendidikan. Data nasional menyebutkan bahwasanya 65% anak yang putus sekolah adalah perempuan. Demikian pula halnya dengan realitas perempuan di dunia. Perempuan yang tidak sekolah berumur di atas 10 tahun berjumlah 2 kali lipat ataupun 111,5% dari jumlah laki-laki. Dan dari 900 juta penduduk yang tidak bisa membaca, 65%-nya adalah kaum perempuan. Dalam banyak tafsiran aturan adat, ajaran agama, aturan masyarakat maupun dalam aturan birokrasi, pemerintah masih menomorduakan yang namanya kaum perempuan. Akibatnya, adanya diskriminasi gender tersebut menjadikan posisi perempuan nyaris tidak ada nilai. Kondisi ini menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih jauh di bawah laki-laki. Ketidaksetaraan gender tersebut mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan. Ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. Penyebab masalah penomorduaan terhadap perempuan ini merupakan titik pangkal terjadinya ketidakadilan gender. Penomorduaan terjadi karena segala sesuatu dipandang dari sudut pandang laki-laki. Artinya, menempatkan laki-laki sebagai nomor satu atau lebih penting daripada perempuan. Sebaliknya, ketika terjadi penomorduaan terhadap perempuan, menimbulkan anggapan bahwasanya perempuan menyandang label ataupun lemah dan laki-laki itu kuat. Akibatnya, peran perempuan dipinggirkan. Hal ini juga terjadi dari dogma tertentu yang membudaya dari generasi ke generasi bahwa perempuan itu lemah, tidak mampu memimpin, cengeng, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan perempuan jadi nomor 2 setelah laki-laki. Solusi yang saya tawarkan di sini, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan lebih berani dan lebih tegas dan menuntut hak atas diri kita sendiri. Memperbanyak dan memperluas sosialisasi mengenai kesetaraan gender ataupun edukasi tentang kesetaraan gender akan mampu membuat masyarakat dapat memperoleh pengetahuan lebih mengenai pentingnya kesetaraan gender. Selain itu, dengan menunjukkan secara langsung kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, seperti dengan membuka lapangan pekerjaan yang menyetarakan peluang antara perempuan dan laki-laki. Satu hal yang penting untuk mengurangi kesenjangan gender adalah dengan menerapkan strategi keterlibatan laki-laki dan pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir yang saya ingin pesankan kepada masyarakat dalam video kali ini, kita harus kita sebagai mahasiswa
kita harus memperbanyak edukasi-edukasi yang ada di dalam pedesaan ataupun orang yang awam tentang kesetaraan gender ini. Dalam banyaknya edukasi-edukasi yang dilakukan, maka masalah-masalah yang tadi yang sempat dijelaskan akan mengurangi dan terkikis, sehingga kesetaraan gender di Indonesia itu mulai membaik. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.